Dokter, ada saran-saran yang ingin disampaikan terkhusus untuk masyarakat yang sepertinya ini masih takut terhadap vaksin, tidak percaya dengan khasiat vaksin itu, atau mungkin ya memang dari awal dia tidak sinkron dengan COVID-19 ini. Silakan, dokter. Baik, jadi biasanya mereka yang dari awal satu tidak percaya itu COVID, ya. Ya. COVID ini konspirasi, COVID ini mainan-mainan isu-isu saja dan seterusnya. Itu akhirnya ketika ada vaksin pun akan bicara, wah ini vaksin tidak ada gunanya dan seterusnya, atau vaksinnya akan mencelakakan dan seterusnya. Dan juga memang ada saja orang-orang yang menyebarkan berita hoax, ya, berita hoax. Saya juga sebagai Real Mavindo, kami sangat gencar untuk mencari sumber-sumber berita hoax, berita yang katanya seperti ini, kami kejar ternyata itu hoax dan seterusnya. Nah, itu yang upaya yang harus kami sebagai Relawan Mavindo, kami juga selalu berupaya itu, bahwa semua berita-berita hoax kami coba counter dengan mencari bahwa berita ini tidak benar, dan kami akan rilis, dan data-data dari kami itu sudah kami kerjasama dengan BNPB, jadi ambil dari kami bahwa hoax ini ada sekian banyak, dan itu sudah dikerjasamakan dengan BNPB. Nah, jadi ke masyarakat, mari percaya dengan upaya pemerintah kita, mari percaya dengan upaya BPOM yang sudah memberi izin penggunaan, bahkan MUI sudah memberikan pernyataan bahwa ini halal dan suci yang bisa digunakan. Saya kira apalagi yang harus kita ragukan? Ya. Apakah kita meragukan badan-badan itu? Karena mereka tentu tidak mungkin membohongi kita untuk yang seperti itu, karena ini konsekuensinya luar biasa, luar biasa. Dan satu, memang ini sudah diteliti, ya. Jadi untuk declare menjadi sebuah vaksin kan sudah penelitian panjang sebenarnya, walaupun memang ini agak cepat, ya. Tetapi sudah diteliti dari awal, sekian ratus orang dicoba, sekian puluh orang, sekian ratus, bahkan sekian ribu di beberapa tempat. Dan hasilnya sudah kita dengar semuanya. Kalau Indonesia tadi beliau bilang sudah 63-65%, di Turki 90%, di Brasil 50-70%. Jadi memang sudah sampai di titik dalam situasi hari ini, salah satu tool untuk keluar dari ini adalah ini. Kalau kita tidak, maka ya seperti tadi Prof bilang bahwa kita butuh untuk herd immunity itu sekitar 180 juta orang. Nah, kalau kita tidak ikut dalam gerbong untuk memperbaiki situasi dengan cara vaksin ini, maka kita sulit akan keluar dari situasi ini, ya. Jadi mari kita percaya bahwa ini salah satu upaya yang kita akan lakukan untuk memastikan kita keluar dari situasi pandemi ini. Vaksin, saya salah satu yang sudah dilakukan, dan saya bersaksi baik-baik saja hari ini. Jadi kita tidak harus ragu-ragu. Ya, saya sudah divaksin baik-baik, fit, bisa bekerja seperti biasa. Bahkan pada hari pertama divaksin langsung bekerja seperti biasa. Tidak ada masalah. Itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Peter Sandi Tulak. Saya ke Prof Ridwan. Prof Ridwan, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mungkin pemerintah ini ada yang menyaksikan nanti tayangan kita atau percakapan kita ini. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat ini bisa lebih percaya terhadap vaksin ini dan tidak membesar-besarkan kasus penolakan vaksin ini? Silakan, Prof Ridwan. Ya, jadi upaya-upaya yang harus dilakukan tentu adalah komunikasi berisiko yang efektif, ya. Komunikasi yang konsisten, komunikasi yang mudah diterima, komunikasi yang bersifat terus-menerus, dan melibatkan seluruh platform media komunikasi. Jadi platform media komunikasi, baik online, daring, tulisan, baik di billboard, itu harus dilibatkan semua. Dan jangan lupa melibatkan media komunikasi yang sering digunakan masyarakat tradisional. Ya. Mungkin misalnya dengan musik, dengan lagu-lagu tertentu, dengan nyanyian-nyanyian tertentu, itu harus dikembangkan. Dan tentu harus menggunakan bahasa lokal, bahasa daerah. Jadi terjemahkan program-program pemerintah yang nasional ini, yang gelondongan, masuk ke dalam bahasa masyarakat.
bahwa vaksin ini adalah salah satu metode kita keluar dari pandemi ini selain protokol kesehatan sebelumnya. Begitu. Jadi berikan kepercayaan kepada pemerintah dan kita percaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah bahwa itu adalah salah satu ikhtiar yang baik untuk keluar dari pandemi ini. Demikian Bang Ade. Baik, terima kasih Prof. Ridwan Amiruddin yang sudah hadir di talkshow kita hari ini menjelaskan soal vaksin ya. Dan terima kasih juga oleh Dr. Peter Sandi Tulak, dokter spesialis paru dan juga relawan Mavindo Makassar yang sudah menjelaskan baik informasi hoax yang beredar di luar sana, karena memang vaksin, bukan hanya vaksin ya, penyakit COVID-19 saja sudah awal-awal ini sudah banyak yang tidak percaya. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama kembali ke jalan yang benar, kita percaya terhadap upaya pemerintah, karena tidak mungkin ada satu atau dua orang yang akan membohongi kita soal kesehatan, karena kesehatan ini sangat mahal, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya Dev Febrian, pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dokter. Selamat sore.